Hai teman-teman, kembali lagi sama gue di channel Dikijo. Kali ini gue punya helm yang harganya tuh ekonomis banget. Ini dia, helm dari MDS. Oke, kita buka helmnya ya. Jadi come up dengan packaging seperti ini, kardus biasa. Ya, ini gue belinya tuh MDS Magnum, warna hitam sebenarnya. Tapi di sini tulisnya solid cream. Jadi yang mungkin tidak sesuai sama yang ada di dalamnya. Karena gue pesannya warna hitam gloss. Oke, kita buka. Ternyata gini doang, jadi tidak ada pelapis atau pelindung lainnya lagi. Jadi benar-benar cuman kardus sama langsung helm ini di dalam si helmet pouch ini, helmet pouch lah ya. Jadi isinya cuman di helmnya dengan pouch ini ya, tas helm ya gitu. Kita buka. Ini dia helmnya. Oke. Oke, jadi ini dapat cuman bener-bener helm sama pouchnya ya. Jadi ini gue singkirin dulu. Oke, jadi ini gue beli helm MDS Magnum warna gloss black ya. Ini hitam kinclong atau hitam mengkilap. Ini tipe half face yang retro gitu modelnya. Dan dengan logo MDS di depan sama di belakang ya, tulisan MDS Magnum seperti ini ya. Oke. Dan ini size-nya size L, teman-teman. Aku pakai size L. Di sini udah itu doang sih, sama ini ada kayak tag gitu, tag QR. Udah dulu, bentar ya. Helm ini harganya cuma Rp200.000 aja. Nah, helm MDS ini juga sebenarnya brand yang udah lama berada di Indonesia. Tapi memang perkembangan tidak sebesar brand-brand lokal lain yang jadi kompetitor dia gitu. Sebenarnya kalau lihat ya dari apa ya, dari visual ya, ini cukup rapih ya, cukup rapih untuk helm. Harga hanya 200.000 ya teman-teman ya. Jadi ini price range-nya ada 195.000 sampai 205.000 di marketplace, online marketplace maksudnya. Dia sudah pakai visor. Nah ini menurut gue yang akhirnya bikin gue jadi beli helm ini gitu. Jadi dia kalau misalkan terbuka seperti ini kan biasa ya, cuma kayak helm half face retro dengan pad kecil gini ya. Tapi ternyata ini padnya adalah kacanya. Tada, tuh teman-teman. Ya masih ada pelindungnya. Ini kita buka dulu ya pelindungnya biar rapi. Oke. Jadi si pad ini tadi, nah kalau dibuka kan jadi pad kecil gini ya, pad pendek. Kalau diturunin bisa jadi visor. Dan ini light smoke ya, dia smoke-nya nggak terlalu gelap. Mungkin kalau di kamera kelihatan gelap, tapi sebenarnya ini nggak terlalu gelap ya smoke-nya. Dan bentuknya tuh apa ya, kayak helm astronot gitu loh kalau dia posisi tertutup begini si kacanya. Tuh, lucu banget gitu. Gitu. Dan ini sebenarnya helm yang gue beli untuk istri gue. Jadi istri gue itu minta helm yang kira-kira dia suka sama model helm seperti ini, helm-helm yang simple dan polos seperti ini, helm klasik gitu ya, helm retro. Tapi dia nggak suka mekanisme buka tutup visornya yang bogo gitu. Biasanya kalau helm retro gini kan dia kan ada visor eksternal ya, yang ditempel pakai kancing gitu. Biasanya pakai kaca merek bogo gitu. Itu tuh kalau dibuka kan dia mangap gitu loh. Nah itu kebanyakan kalau misalnya lagi dia buka ya, seringan tuh mentok-mentok helm gua gitu. Jadi kalau lagi dibonceng, gue pas lagi nyetir gitu, kalau dibuka tuh visornya yang bogo itu kan kayak melet gitu kan ke depan gitu. Jadi ini bikin gue ngerem dikit dia kementok, bikin gue ngerem dikit mentok gitu. Jadi gue keganggu, dia juga keganggu gitu. Akhirnya gue nyari nih ada nggak sih helm model retro gini yang memang visornya nggak gitu. Kita nemu nih si MDS. Nah ini kan visornya sampai mulut ya, jadi bisa ditutup sampai bawah gitu kan. Ada lagi sebenarnya pilihan waktu itu NJS NX2 gitu. Itu dia helmnya modelnya juga retro ya, tapi dia juga udah pakai visor, tapi visornya cuman visor si mata doang segini gitu, visor mata. Nah kalau ini bisa sampai mulut, jadi lebih enak, lebih convenient gitu. Dan itu harganya lebih mahal, itu harganya kalau salah 320.000 si NJS NX2. Kalau ini, nah ini ada dua stop nih, bisa buka full kayak gini,
ya teman-teman ya, nih kayak gini. Terus bisa ditutup setengah. Nah, ada stopper nih, tutup setengah. Ini cuma mata doang nih, gitu. Sama full tutup, full close nih, gitu. Oke, jadi convenient untuk si visornya sendiri itu yang suka. Dan interiornya tuh merah marun, gitu. Jadi menurut gua jarang helm-helm retro yang pakai interior selain hitam. Gitu. Nah, ini termasuk yang beda nih, merah marun gitu. Dan dalamnya tuh lembut ya, tuh fabric lembut begini dalamnya. Dan ini juga removable ya, chipsetnya removable, terus krompetnya juga removable. Jadi krompetnya ini dia tuh dia memakai velcro teman-teman, bukan pakai kancing, pakai velcro semuanya. Tuh semua velcro seperti ini. Dan ini bisa dicopot juga chipset pakai kancing, tuh pakai kancing seperti ini. Dan ini bukan cukup mudah ya teman-teman. Tuh, udah buka. Dan dalamnya gini, interiornya seperti ini. Ini kayak belum bisa pakai ini ya, belum bisa pakai apa namanya intercom karena ini nggak ada ruangan bisa di kupingnya, dan ini cukup sempit ya. Kayak kalau pakai intercom bisa nongol banget, jadi kayak nggak bisa deh. Dan menurut gue cukup rapi ya, ngeliat finishing dari interiornya. Maksudnya cukup well built gitu sih. Ini si apa namanya plastik di pinggir chickpad ini pakai baut banyak, gitu ya. Jadi make sure banget kalau ini safe nih si strapnya ini, strapnya. Dan juga strapnya menggunakan sistem microlock ya. Ini yang gue suka karena buat daily enak, tapi juga safety-nya bagus atau keselamatannya bagus karena dia bergerigi, jadi sistem fail safe-nya nggak cuma satu gitu. Nah tuh bisa berkali-kali gitu. Jadi kemungkinan untuk lepas itu sangat kecil ketika ada impact gitu. Oke, kita pasang lagi teman-teman ya, bentar. Oke, setelah membahas tadi dalaman sama luarannya ya, itu kita akan langsung coba aja pakai ya, fitmentnya kayak apa gitu. Ini gue pakai L, biasa pakai L. Ini menurut gue fitmentnya agak loose dikit ya. Dan ini helm enteng sih, enteng banget ya, karena memang helm itu ya, helm model klasik ya, jadi pasti karena nggak banyak gimmick bentuknya, jadi dia enteng. Nah, jadi yang gue rasain di helm ini adalah ini helmnya cukup ringan, jadi bukan cukup ringan lagi, malah ini ringan banget. Dan kedua, dalamannya cukup enak, cukup lembut. Si paddingnya, inner paddingnya cukup lembut. Tapi fitment memang kurang apa ya, kurang plek ya. Ini kayak di atas ini masih ada sisa sebenarnya, dan masih agak loose ya. Ini gue pakai L, mungkin gue bakal pakai M, masih turun satu size ini, masih pakai M supaya dia agak lebih ketat gitu, lebih fit. Tapi ini gue pakai L dan ini cukup loose, memang tidak selus itu, tapi cukup loose, cukup kendor gitu ya, mungkin ya. Nah, dan ini dipakai di bagian atas ini, padnya jelas ini berfungsi ya, jadi padnya ini sendiri kelihatan di mata kita. Jadi kalau misalnya kita kena sinar matahari yang nggak terlalu direct dari depan atau dari samping, itu agak di atas siang-siang itu, ini masih bisa menghindarin kita dari panasnya matahari atau sinar matahari langsung ya gitu. Walaupun ini terbuka ya posisinya, tapi karena padnya jadi itu bisa ngalangin sinar matahari. Kalau kita tutup setengah, nah di sini ini benar, ini berfungsi sebentar ya. Ini jadi kalau dilihat dari kadar cahaya yang masuk di samping kanan kiri gue, cahaya atau lighting, ini tidak banyak ya, tidak banyak berubah karena itu light smoke ya. Jadi perubahannya tidak terlalu signifikan ya dari cahaya yang masuk, jadi masih cukup terang. Kelebihannya adalah berarti kalau misalkan dipakai untuk malam hari masih bisa ngelihat sekitar gitu ya, nggak terlalu gelap gitu. Dan di sini karena ada pad yang warnanya agak-agak buram ya, agak-agak blur gitu, karena finishingnya dia sand gitu, sand finish. Jadi kelihatan ada garis kita di tengah pandangan kita gitu. Nah, kalau kita fullin ini enak. Nah, kalau full begini, ini si garis tadi langsung nggak kelihatan. Jadi benar-benar clean aja, cuma memang kacanya agak distorsi ya, sedikit. Tapi nggak parah-parah banget loh. Buat ukuran kaca yang bulat seperti ini kan bulat ya, kelihatan ya, tuh bulat ya. Jadi kalau kita lihat ke serong kanan atas, ya serong atas, serong bawah,
Nggak terlalu parah sih distorsinya, ada dikit-dikit banget tapi menurut gue sangat bearable gitu. Oke, kacamata. Nah, kacamata mudah apa enggak? Di sini sih nggak ada tulisan apa namanya fit untuk kacamata, tapi gue rasa cukup mudah. Ya cukup mudah, masukin kacamata gampang dan nggak neken di kuping, di apa pelipis. Jadi enak dipakainya kalau kita pakai kacamata pun. Nah sekarang gue akan buka dulu. Ya, jadi kita sampai kesimpulan teman-teman ya. Untuk helm dengan harga Rp200.000 saja gitu. Ini menurut gue termasuk value for money banget ya. Karena dia sudah dapat helm half face gini dengan kaca built-in. Yang bisa jadi half, kacanya separuh ya, atau full cover gitu. Si visornya ini. Dan dia tidak seperti kebanyakan helm retro lain yang harus pakai kaca bogo itu ya. Yang bukanya melet begitu. Ini instead of begitu dia bikin seperti helm normal. Jadi ini menurut gue terobosan yang sangat bagus gitu ya untuk orang yang suka helm retro tapi tidak mau repot gitu ya. Dan ini udah SNI juga, certification udah SNI juga, lupa tadi gue sebut di awal, sorry. Dengan finishing yang menurut gue cukup rapi, nggak rapi banget tapi cukup rapi untuk helm dengan harga segini. Dengan kombinasi material interior yang ada pakai fabric halus dan pakai kulit sintetis pastinya. Dan dengan microlock juga untuk sistem buckle ininya, strapnya. Jadi ini menurut gue sangat menarik. Helm ini gue jarang banget lihat di pasaran, jarang banget kita pakai juga. Tapi menurut gue ini salah satu helm yang menurut gue sangat worth to buy untuk harganya ya. Kita lihatnya dari price to performance ya. Dipakainya not bad, enak-enak aja menurut gue. Karena dalamnya tadi lembut ya. Helm ini praktis dan bentuknya tuh kecil juga ya, sehingga bisa masuk ke bagasi motor-motor matic gitu ya. Karena kan ada beberapa helm half face yang lebar-lebar, gede di dimensi outer shell-nya, jadi tidak bisa masuk ke bagasi tuh. Ini bisa, karena ini kecil, termasuk kecil lah. Meskipun tidak sekecil yang slim fit ya, slim fit yang retro kan biasa yang model slim fit itu lebih kecil lagi, itu masih masuk. Tapi kalau ini cukup kecil dibanding helm-helm modern zaman sekarang gitu. Jadi menurut gue MDS Magnum worth to buy apa enggak? Menurut gue sih worth to buy karena tadi harganya cuma Rp200.000 gitu ya. Dan lu dapat helm dengan finishing yang nggak sembarangan gitu. Cukup lah, oke. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe channel ini, like videonya, dan share ke teman-teman kalian. Kalau ada yang mau nanya-nanya, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa saksikan video di keju berikutnya. Terima kasih. Ciao.